Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran kembali setelah kita libur semester dasar. Kita mengawali pelajaran di semester genap ini. Semoga kalian nanti benar-benar ada peningkatan upgrade dalam hal pembelajaran, dan nanti kalian mencapai sukses baik itu yang pelajaran SKI kelas 10 atau Quran hadis yang akan saya sampaikan. Nah, sekalian kelas 10 yang saya hormati dan kita banggakan, kita akan mengawali pelajaran SKI ini dengan sebuah judul perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Artinya bagaimana kita akan melihat Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Dan setelah Rasulullah meninggal, Islam akan mengalami estafet, kemudian mengalami bagaimana bentuk-bentuk Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Pada Rasulullah jelas Islam sudah terjaga ketat oleh Rasulullah, baik dalam teori maupun dalam amaliyahnya. Tapi bagaimana selanjutnya di zaman Khulafaur Rasyidin? Baik anak sekalian yang saya cintai, sebelum kita bicara perkembangan, karena kita babnya Khulafaur Rasyidin, ada baiknya kita mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Rasyidin adalah para khalifah, para pemimpin ditunjuk oleh Allah di muka bumi ini, yang senantiasa mereka mendapat petunjuk dari Allah. Artinya Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang pilihan, baik itu takwanya, keimanannya, Islamnya. Dan memang Allah memuliakan orang-orang yang takwa. Dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Disinilah letak seorang khalifah, utamanya adalah ketakwaannya. Jadi Allah menjadikan khalifah sebagai pemimpin di muka bumi karena memberikan predikat kemuliaan. Jadi bukannya beban, tetapi Allah memuliakan, mengangkat derajat makhluknya, manusia ini melalui ketakwaannya jadi seorang pemimpin. Dengan demikian maka karena takwa inilah mereka dijuluki Ar-Rasyidin, orang mendapatkan petunjuk, benar hatinya, tingkah lakunya, perkataannya, keadaannya, sepak terjang kehidupannya senantiasa sesuai dengan doktrin Allah, petunjuk dari Allah atau pelajaran dari Allah, tidak ada yang menyimpang. Jadi sinilah keistimewaan khalifah. Dan juga tidak semua orang menjabat sebagai khalifah, apalagi pada masa sahabat 4 itu. Benar-benar mempunyai predikat, mempunyai loyalitas kepada Islam, mempunyai keistimewaan ilmu pengetahuan, mempunyai wawasan yang luas, baik wawasan agama maupun wawasan umum, kenegaraan, strategi perang, dan bagaimana mengawal Islam sampai Islam benar-benar bisa abadi. Boleh katakan dia sebagai seorang komandan, lebih dari komandan. Dia seorang pemimpin pemerintahan juga, pemimpin agama juga. Dan kita pasti tahu kenapa beratnya seseorang dari pemimpin dua jalur, jalur agama dan jalur umum. Kenapa? Agar Islam secara agama juga shiratal mustaqim, jalan yang lurus, yang benar. Secara umum Islam tidak ada pertentangan sama sekali. Secara dipandang dari segi pendapat orang-orang umum, non agama misalnya, apakah Islam agama yang bisa menjadi rahmatil alamin, menjadi penyejuk
semua umat Islam. Ya. Maka pemandunya, pembawa Islam inilah, yang khalifah inilah yang harus mempunyai hati-hati yang bisa mengemban amanat Islam itu sesuai dengan kehendak Islam itu sendiri dan berganti di masyarakat. Kalau seseorang beragama Islam mudah, tetapi seorang pemimpin tidak hanya memeluk Islam saja, mengamalkan saja, tapi bagaimana dia punya peran untuk bisa diakui oleh masyarakat umum. Ya. Inilah pentingnya seorang khalifah mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai keistimewaan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Anakku sekalian yang saya cintai, baik, jadi itu Bapak Rasyidin adalah para khalifah yang dapat petunjuk, para pemimpin yang berpredikat agama maupun umum yang senantiasa mendapat kendali dari Allah, namanya petunjuk itu. Jadi dia tidak akan berjalan semuanya sendiri, dengan emosinya sendiri, dengan nafsunya sendiri, tetapi dia ada kendali dari Allah melalui berbagai petunjuk, baik itu hadis Rasulullah atau Al-Quran dan sumber-sumber lain. Oke, kita teruskan. Cerita awalnya setelah Rasulullah SAW itu wafat, kaum muslimin mendapat problema yang berat, pada bingung, ya. Karena memang dia secara mendadak kehilangan seorang pemimpin, juga seorang pembimbing yang mereka cintai, mereka sayang sepanjang masa. Betapa jiwa Rasulullah, betapa kehebatan nurani Rasulullah di kalangan para sahabat dan umatnya, yang setiap hari menuntun, membina, membimbing, baik dari segi keagamaan maupun secara sosial, bahkan politik. Lalu tiba-tiba Rasulullah itu wafat. Dan yang paling mengenaskan bahwa Rasulullah itu tidak berpesan apa-apa. Mungkone aku mati, caranya perang ini, caranya mengatasi orang-orang murtad ini, tidak. Makanya orang-orang bingung, para sahabat, karena Rasulullah tidak memberikan pesan sama sekali kepada para sahabat. Kemudian para sahabat yang ada di Madinah, ya, sahabat Ansar dan para muhajirin yang telah berhijrah ke Madinah, orang-orang Ansar berpikir kalau ini berkepanjangan, kekuasaan pimpin ini, maka umat Islam akan pecah. Wong ini saja sudah ada pemimpin yang hari itu langsung dipilih saja, itu sudah ada beberapa orang yang pecah. Seperti orang-orang murtad. Orang-orang murtad. Orang-orang yang tidak mau mengajarkan. Orang-orang murtad mengira bahwa Rasulullah wafat itu sudah selesai. Islam sudah ada waktu itu. Maka ada orang-orang yang keluar dari Islam. Dia berpendapat seperti di daerah-daerah di luar Madinah, itu ada yang langsung murtad. Sudah selesai. Puasa juga tidak ada puasa nih, Rasulullah sudah meninggal. Ada yang seperti itu. Padahal itu baru hari ini kosong Rasulullah wafat, juga ada yang seperti itu. Maka para sahabat Ansar yang ada di Madinah segera berpikir. Mereka berkumpul di suatu tempat Saqifah Bani Sa'idah namanya, yang biasa buat pertemuan untuk bicarakan bagaimana ini setelah Rasulullah wafat ini. Jangan sampai lama-lama pemimpin ini kosong.
lalu orang-orang nanti tidak punya panutan atau dari yang memimpin Islam, sehingga nanti kendali Islam mereka akan jadi berpecah belah. Mungkin ada nabi-nabi baru, imam-imam baru. Makanya orang-orang Madinah berpikir, maka segera mengadakan pertemuan di Saqifah itu. Ya. Mereka mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita mengangkat seorang yang kira-kira dipandang dari sahabat itu pantas menjadi Rasulullah. Maka orang-orang Ansar berpikir salah satu yang diwakilkan adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi antara para sahabat Ansar di Madinah yang kira-kira pantas, mumpuni intelektualnya maupun agamanya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan mereka tidak banyak berpikir, karena sepanjang sejarah Ubadah ini adalah orang-orang bisa dipercaya sepanjang Rasulullah masih hidup. Ya. Maka mereka orang-orang Ansar sepakat untuk membaiat atau mengambil sumpah untuk jadi khalifah, jadi pemimpin. Nah, jika mendekati masa-masa atau waktu adanya baiat itu, orang Ansar mendengar, orang Muhajir mendengar, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Duh, kok tiba-tiba langsung mengangkat seorang pemimpin? Apa alasannya itu? Ya. Mereka berpikir karena hari ini tidak ada pemimpin, maka langsung mengangkat. Tapi ada alasannya, tidak hanya langsung mengangkat seorang pemimpin. Jadi Abu Bakar menyetop dulu, tidak memberikan instruksi untuk mengadakan baiat. Coba sebentar, kita jangan langsung membaiat seorang pemimpin yang notabene belum kita ketahui. Makanya Abu Bakar usul, Umar usul, dan Jarrah juga usul. Dan orang-orang Ansar berkata, kita itu kan orang yang menolong Rasulullah, orang yang sekian lama sudah ikut berjuang Rasulullah, kan pantas-pantas saja. Tapi pendapat itu masih bisa dibantah oleh Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar punya pendapat bahwa orang-orang Muhajirin yang punya hak untuk mati Rasulullah. Alasannya bahwa orang-orang Muhajirin sudah lebih lama masuk Islam, lebih lama untuk mendampingi Rasulullah selama 13 tahun. Kalau orang Ansar harus 10 tahun mendampingi Rasulullah. Maka pengalaman agamanya, ya, intelektual agama dan yang lain-lainnya lebih lama untuk orang-orang Muhajirin. Satu, itu bisa diakui, ya, Islamnya lebih lama. Ya. Kemudian untuk mendampingi Rasulullah di Makkah, waktunya lebih juga dari orang-orang Madinah. Dan ini ternyata orang-orang Ansar bisa mengakui. Oke, karena waktu kita sudah sedikit habis, maka nanti kita bicarakan kembali tahun minggu depan untuk melanjutkan materi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.